Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Bagus Putra dari kelas 11H, ingin mempresentasikan pergerakan nasional. Pertama, faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia sebagian bersifat internal dan sebagian lagi bersifat eksternal. Hal ini karena salah satu program Trias Van de Ven yang dilaksanakan dalam politik etnis adalah edukasi. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi telah mendorong bangsa Indonesia untuk saling memberikan kabar berita. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, bangsa Indonesia pernah berjaya menguasai wilayah yang demikian luasnya, bahkan hingga ke wilayah Asia lainnya. Munculnya pergerakan nasional negara-negara Asia lainnya seperti Tiongkok dan India. Bagian kedua, perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Sifat gerak moderat dan kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Pada periode ini, gerakan nasionalisme Indonesia diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Beberapa organisasi dan gerakan yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Ia melontarkan gagasan agar para pejuang yang bertujuan untuk memajukan derajat bangsa. Budi Utomo, tujuan organisasi adalah untuk memajukan pengajaran dan budaya. Organisasi Sarekat Dagang Islam. Tujuan Sarekat Dagang Islam memperkuat kemampuan perdagangan Muslim agar mampu bersaing dengan pedagang asing. Kegiatan berlandaskan pada agama Islam. Pada 10 September 1912, Sarekat Dagang Islam berganti menjadi Sarekat Islam dengan ketuanya HOS Cokroaminoto. Tujuan Sarekat Islam membantu perdagangan, membantu anggota yang kesulitan dalam permodalan, memajukan kepentingan jasmani dan rohani perdagangan pribumi, memajukan kehidupan berlandaskan agama. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Tujuan Muhammadiyah memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam, pengembangan pengetahuan agama dan cara hidup sesuai agama Islam. Bagian 3, periode nasionalisme politik. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme Indonesia lebih condong ke bidang politik dengan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Program kerja paksa Indische-Partij menanamkan cita-cita nasional Hindia Indonesia, memberantas kesombongan sosial dan pergaulan baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Gerakan Pemuda Kongres Pemuda ke-11 Jakarta 27 sampai 28 Oktober 1908.
Gerakan wanita terinspirasi sejak masa era Kartini, memperjuangkan inspirasi wanita melalui surat-surat kepada sahabat era Kartini, mencurahkan keinginan agar kaum wanita dapat mengenyam pendidikan tinggi. Selain Kartini, banyak tokoh, salah satunya adalah Dewi Perempuan yang berjuang Sardika yang mendirikan peningkatan pengetahuan sekolah keutamaan istri kaum perempuan. Periode radikal. Faktor-faktornya: pengaruh revolusi Rusia 1917, munculnya pernyataan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang 14 pasal penyelesaian Perang Dunia I, tidak terwujudnya janji November Pilover yang pernah diucapkan Gubernur Jenderal John Paul van Dellenburg Citerm 1916-1921 dan penggunaan kata Indonesia menjadi identitas bangsa Indonesia. Untuk bahkan pada tahun 1922 organisasi menggunakan nama untuk memperkuat kebangsaannya dan terjun ke politik Indonesia Virgin. Kegiatan PNI, penyelenggaraan khusus pendidikan dan sekolah-sekolah, menerbitkan surat kabar yaitu Persuetan Indonesia Batavia dan Benteng Priangan Bandung, mengadakan rapat-rapat umum. Partai Komunis Indonesia didirikan pada 23 Mei 1923. Awalnya bernama Social Democrats yang didirikan tahun 1914. Pada tahun 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia dan akhirnya menjadi Partai Komunis. Tokoh-tokoh PKI adalah Alimin dan Musso. PKI termasuk organisasi politik yang radikal. Gerakan radikalnya ditunjukkan dengan melakukan aksi pemogokan kaum buruh, aksi pemberontakan di Pulau Jawa 1926 dan pemberontakan di Pulau Sumatera pada tahun 1927. Oleh karena aksinya tersebut, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Bagian 5, oke. Periode bertahan. Perjuangan dalam Volkart, fraksi yang didirikan oleh Muhammad Hatta Husni Tamrin 1994 sampai 1941, 27 Januari 1930 untuk mencapai kemerdekaan Indonesia secepatnya. Petisi Sutarjo ditetuskan oleh Sutarjo Hadikusumo 1992. 1976 dengan tujuan menyusun rencana pemberian Indonesia suatu perintah yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 UUD Kerajaan Belanda, mengeluarkan MH Tamrin agar pemerintah kolonial Belanda mengganti istilah-istilah yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat itu. Organisasi bergenderkan pada periode pertahanan. 1. Taman Siswa. 2. Partai Indonesia Raya alias Parindra atau Partai Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Presentasi pergerakan nasional. Pergerakan nasional tidak muncul begitu saja, Pak. Ada beberapa faktor yang
faktor pendorong yang melatar belakanginya. Pertama, penderitaan rakyat akibat kebijakan kolonialisme Belanda eksploitatif seperti sistem tanam paksa dan kerja rodi. Kedua, masuknya paham-paham baru dari barat seperti nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi yang menginspirasi kaum terpelajar. Ketiga, bangkitnya nasionalisme di Asia dan Afrika seperti revolusi Tiongkok dan kemerdekaan Jepang atas Rusia yang memberikan harapan bahwa Asia juga bisa bangkit. Keempat, perkembangan pendidikan yang melahirkan kaum terpelajar yang sadar akan kondisi bangsa. Dari sinilah benih-benih pahlawan yang terorganisir mulai tumbuh, tidak lagi sekedar perlawanan fisik sporadis, melainkan perlawanan dengan organisasi modern. Mari kita selami lebih jauh tahapan pergerakan ini. Pada awal pergerakan nasional 1900 sampai 1920. Pada periode awal ini, karakter pergerakan masih bersifat moderat dan kooperatif. Dengan pemerintah kolonial, organisasi-organisasi yang muncul umumnya berfokus pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Salah satu organisasi penting pada masa ini adalah Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908. Meskipun fokus awalnya pada peningkatan pendidikan dan kebudayaan Jawa, Budi Utomo dianggap sebagai tonggak awal kebangkitan nasional karena untuk pertama kalinya muncul organisasi modern terstruktur. Setelah itu pada tahun 1912 lahirlah Sarekat Islam, awalnya bertujuan melindungi perdagangan pribumi, persaingan perdagangan Tiongkok. Sarekat Islam dengan cepat berkembang menjadi organisasi massa terbesar, memiliki basis anggota yang luas. Perhatian umat muslim, organisasi ini memiliki pengaruh yang sangat besar karena kemampuan mereka dalam organisir masyarakat dari berbagai lapisan. Selain itu, juga punya Indich Pardich yang didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Does Denker, Cipto Mungkusumo, dan Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1912, Indich Pardich adalah partai politik pertama yang secara terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia. Namun, karena sifatnya yang radikal, organisasi ini tidak bertahan lama dan para pemimpinnya dibuang ke Belanda. Meskipun demikian, benih-benih nasionalisme politik telah tertanam kuat. Masa radikal non-kooperatif 1920 sampai 1930. Memasuki dekade 1920, corak pergerakan nasional mulai berubah menjadi radikal dan non-kooperatif. Artinya, organisasi-organisasi yang muncul pada masa ini secara tegas menolak bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda. Pada periode ini, ideologi yang lebih tajam mulai mengemukakan. Salah satu organisasi menonjol adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang didirikan pada tahun 1920. PKI dikenal karena pendekatannya yang revolusioner, bahkan sempat melancarkan pemberontakan pada tahun 1912-1927 di beberapa daerah. Meskipun pemberontakan ini berhasil dipadamkan dan PKI dilarang keberadaannya, menunjukkan adanya perlawanan yang lebih keras terhadap kolonialisme. Selain itu, muncullah sosok karismatik seperti Soekarno yang mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927. PNI dengan tegas menyatakan
tujuan kemerdekaan Indonesia melalui pergerakan massa yang kuat. Slogan seperti Indonesia Menggugat dan Indonesia Kooperatif, Kooperasi menjadi ciri khas perjuangan mereka. PNI berhasil menyatukan berbagai kelompok nasionalis di bawah ini bendera. Meskipun pada akhirnya pemimpinnya juga sering ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah kolonial. Periode ini ditandai dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, sebuah monumental yang menyatukan pemuda-pemuda dari berbagai latar belakang, suku, dan agama untuk mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Bukti nyata bahwa persatuan sedang tumbuh besar di antara para pejuang kemerdekaan, masa bertahan dan moderat. Setelah gelombang radikalisme ditekan oleh pemerintah kolonial, pergerakan nasional memasuki masa yang lebih bertahan dan moderat. Ini bukan berarti sebagai perjuangan menurun, melainkan strategi perjuangan yang disesuaikan. Banyak pemimpin ditangkap dan diasingkan, membuat organisasi yang harus lebih hati-hati. Pada periode ini muncul berbagai organisasi yang mencoba berjuang melalui jalur lebih legal atau parlemen. Contohnya adalah Gabungan Politik Indonesia, yaitu GAPI, yang didirikan pada tahun 1939. GAPI ini merupakan federasi dari berbagai partai politik dan organisasi yang menuntut Indonesia berparlemen. Artinya mereka menginginkan adanya parlemen Indonesia yang memiliki kekuasaan legislatif yang nyata. Meskipun ini tidak sepenuhnya dipenuhi, GAPI berhasil menjaga api perjuangan menyala di tengah tekanan. Selain itu, berbagai upaya dilakukan melalui jalur budaya dan pendidikan untuk membangkitkan nasionalisme. Tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dengan taman siswanya yang terus berjuang melalui pendidikan nasional yang mandiri, menanamkan nasional kebangsaan pada generasi muda. Periode ini juga diwarnai dengan ancaman Perang Dunia II yang mulai terasa, serta ketegangan global yang pada akhirnya akan membawa perubahan besar bagi Indonesia. Masa pendudukan Jepang dan proklamasi kemerdekaan 1942 sampai 1945. Datangnya Jepang pada tahun 1942 menjadi titik balik krusial dalam sejarah pergerakan nasional. Meskipun Jepang awalnya disambut sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dari Belanda, kenyataannya adalah mereka datang dengan agenda penjajahan baru. Pada masa pendudukan Jepang, organisasi-organisasi politik dilarang. Namun Jepang membentuk berbagai organisasi semi militer seperti Putera Pusat Tenaga Rakyat alias Jawa Hokai, dan juga melatih pemuda-pemuda melalui peta pembelaan tanah air dari Heiho. Tanpa disadari oleh Jepang, pelatihan militer ini justru memberikan bekal penting bagi pemuda Indonesia untuk perjuangan kemerdekaan nantinya. Para pemimpin nasionalis seperti Soekarno-Hatta dan memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun konsolidasi dan menyebarkan semangat nasionalisme di bawah pengawasan Jepang. Ketika Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia II dan kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, celak emas muncul pada tahun 17 Agustus 1945. Kekuasaan
dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan, yaitu of vacuum of power. Setelah Jepang menyerahkan kepada Sekutu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, ini adalah puncak dari seluruh perjuangan pergerakan nasional yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Kedatangan dan masa penduduk Jepang di Indonesia menjadi periode yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Jepang saat itu memiliki tujuan mewujudkan persemakmuran bersama Asia Timur Raya. Salah satunya adalah Indonesia, lalu bagian Jepang mampu mewujudkan tujuan tersebut. Untuk lebih jelas silahkan simak dan pahami pada 8 Desember 1941 secara tiba-tiba Jepang melakukan serangan kepada Pearl Harbor, yaitu pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Pasifik. Setelah penyerangan atas Pearl Harbor itu, selanjutnya Jepang dengan cepat melakukan sebuah serbuan ke selatan, termasuk ke Indonesia. Jepang pertama kali tiba di Indonesia dan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Selanjutnya Jepang berhasil menguasai kota Balikpapan 24 Januari 1942, Pontianak 29 Januari 1942, Samarinda 3 Februari 1942, dan Banjarmasin 10 Februari 1942. Pada tanggal 16 Februari 1942 menguasai Palembang dan sekitarnya. Setelah berhasil menguasai wilayah Jawa, Jepang kemudian memusatkan serangannya ke Pulau Jawa pada tanggal 8 Februari 1942. Jepang berhasil mendaratkan di 3 tempat sekaligus dari Teluk Banten, di Ertan, Wetan Jawa Barat, dan Kragen Jawa Tengah. Serbuan Jepang ke Indonesia yang demikian besar dan cepat membuat tentara Belanda tidak mampu bertahan. Akhirnya pada tanggal 8 Maret beberapa petinggi militer Belanda datang ke Kalijati, Subang, Jawa Timur bertemu syarat Jepang dalam penyerahan kekuasaan atas Indonesia. Jenderal Imura, sejak itu Indonesia dikuasai Jepang. Setelah resmi penerimaan penyebaran kedaulatan pemerintahan Belanda, Jepang langsung membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah militer, yaitu wilayah 1 Angkatan Darat Guisebo mencakup Jawa, Madura, mana Batavia menjadi pusatnya. Wilayah ini menjadi wewenangan tentara ke-16 di bawah pimpinan Hitoshi Imura. 2. Wilayah Angkatan Darat Rikugun mencakup wilayah di Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi. Wilayah ini menjadi wewenang tentara ke-25 mana tokoh pemimpin bernama Jenderal Tanabe. 3. Wilayah 3 Angkatan Laut Kaigun mencakup Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, juga Irian yang berpusat pada Makassar. Wilayah ini menjadi wewenang Armada Selatan kedua di bawah kepemimpinan Laksamana Maeda. Pada awal kedatangan pemerintah militer Jepang bersikap baik ke bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia, tetapi akhirnya sikap baik itu berubah menjadi setelah sekian lama waktu Jepang menduduki Indonesia. Kemerdekaan Indonesia padahal sebenarnya Jepang berlaku demikian demi kepentingan pemerintahan yang ada pada saat itu. Sedangkan menghadapi perang, apalagi setelah Jepang mengetahui harapan yang besar dari Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, mereka mulai menciptakan propaganda untuk menaruh kepercayaan pada
hati bangsa Indonesia. Propaganda terkenal yang diusung Jepang adalah Gerakan 3A. Propaganda Gerakan 3A tersebut yaitu 1. Jepang perlindungan Asia, 2. Jepang pemimpin Asia, 3. Jepang cahaya Asia. Selain propaganda, Jepang juga melakukan berbagai tindakan nyata berupa pembentukan badan-badan kerjasama seperti berikut. PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat, dengan tujuan membujuk kaum nasionalis sekuler intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi pada Jepang. Jawa Hokai, kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial. 1. Masyarakat dijadikan romusa kerja paksa sehingga banyak korban kelaparan dan terkena penyakit. Pelaksanaan Kinhisobusa, yaitu penyerahan bahan makanan rakyat secara besar-besaran untuk kepentingan militer Jepang. Akibatnya beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang untuk kepentingan militer sehingga banyak masyarakat yang menderita kelaparan. Pelaksanaan Jugun Lanfu, yaitu memperkerjakan para gadis perempuan sebagai wanita penghibur untuk pemuas nafsu militer Jepang. Banyak gadis dan perempuan ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan, tetapi ternyata hanya dipaksa untuk melayani para kompetai. Para gadis dan perempuan tersebut disekap dalam kamp yang tertutup sebagai wanita penghibur. Anjay. Kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi pada waktu Indonesia di bawah ini penduduk Jepang, sistemnya ekonomi diterapkan pada sistem ekonomi perang. Saat itu Jepang merasa penting tujuan menguasai Jepang melakukan itu untuk menghadapi perang Asia di Timur Raya. Hal ini berlaku dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut. A. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, membuka seluruh potensi sumber daya dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Bank perusahaan lahan pertanian yang terbengkalai akibat titik berat kebijakan difokus pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis. B. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa persediaan barang, pengendalian harga, dan untuk mencegah peningkatnya harga. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu, dan sekaligus monopoli penjualan, pembatasan teh, perang monopoli tebu dan gula, pemaksaan tanam bon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan berkebun yang merusak tanah. Pembatas produktivitas tanam yang tidak menguntungkan perang. Masyarakat Indonesia diwajibkan untuk menanam padi, pohon jarak, kapas yang nilai jualnya tinggi dan memenuhi kebutuhan perang. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki kebutuhan daerah sendiri, menunjukkan kegiatan perang dengan otoritas, konsekuensi tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat untuk menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material. Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak hingga tuntutan akan kebutuhan bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasi, pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokai dan Nogyo-Kunming, koperasi pertanian, serta instansi
resmi pemerintah. Dampak dari kondisi tersebut, rakyat dibebankan penyerahan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa, dan 40% menjadi hak. Sekian presentasi dari saya, Imam Bagus Putra. Saya mengakhiri presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.